Saya Iya, tantang itu kau punya saya pendeta tanggapin itu. ya Bunda Nora ya. Apa yang saya Sekarang, tanya, siapa yang tanggapin iya, siapa? Aduh. iya. Sekarang aja kamu menyembah Muhammad yang tukang tukang apa? Kan? Tukang cabul. Tuh kan? Tuh kan? Muhammad tukang Hah? cabul kan? Fandi, saya karena nggak moderator sini, Fandi. Turunkan aja. Dia bilang katanya Iya. tukang cabul. Iya, Saya emang akan iya kok. tunjukkan. Oh, di mana cabulnya? Di mana cabulnya? Binatang Jangan dong. emosi. Kau kualat Saya tunjukkan. nanti. Diskusi-diskusi. Kau jangan apa? Mau saya tunjukkan? Pakai kau diskusi sama saya, dengarkan dulu. Dia tadi kan membawa Kau nggak Lukas tahu. 2 nomor Kau tahu 11, nggak? kan? Kau tahu nggak tahu apa-apa. Lagak pintar. Tapi narasinya Kenapa itu saya nggak tahu selalu apa-apa? merendahkan. Kenapa saya nggak tahu apa-apa? Coba kau tunjukkan sama saya. Apa yang saya nggak tahu tentang Yesus? Di mana Yesus waktu berumur 12 sampai 29 tahun? Saya pengen tahu deh. Coba tanya pendeta kalian. Katanya Yesus Tuhan, silsilah Yesus ada di perjanjian Kalau baru. nggak ada tertulis, nggak usah ditanyakan. sekarang, Alkitab kan sudah jadi menjawab. ngapain aja Kalau Yesus? semua Jadi mau ngapain aja? dituliskan, mau seberapa banyak Jadi nanti ngapain kitab aja suci, Yesus mau seberapa selama tebal, nggak umur cukup 12 tahun katanya. sampai 29 tahun? Ngapain aja dia? Kalau kau bilang kau kan pintar kak, coba kau pakai otakmu. Kalau seluruh perjalanan hidupnya mau dicatat, mau sebesar apa kitab ini, nggak cukup nanti untuk menuliskan itu semua. Makanya Oke, pakai akal. sekarang saya tanya sama kau ya. Kalau pakai akal ya, Tuhan bisa mati nggak? Tidak akan bisa mati Tuhan. Itu nggak perlu ditanya. Itu bagus tuh turun itu. Mulutnya terlalu kotor. Dari tadi dia tuh pakai bahasa Batak. Saya juga orang Batak. Itu dia kotor sekali mulutnya. Diskusi itu yang baik lah, yang berapa ya, yang beretika lah. Perempuan kok mulutnya kotor sekali. Mbak, kalian tunjukkan aja sama saya. Lukas 1 nomor 31, Lukas 2 nomor 11. Yang berhak tahu yang dilahirkan oleh Bunda Maria, manusia atau Tuhan itu siapa? Saya pengen tahu. Ketika anak saya bermasalah di sekolah, otomatis wali gurunya akan menelpon kepada siapa? Tetangga saya atau kepada saya sebagai orang tua si anak? Itu yang mau saya tanyakan tadi. Tapi muncungnya asing ngerocos saja terus. Kau mencari pembenaran apa kebenaran? Nah, sekarang kebenaran yang mau saya tunjukkan. Di dalam Lukas 1 nomor 26 sampai 31. Yang dilahirkan Bunda Maria kata malaikat Gabriel adalah seorang anak laki-laki. Tetapi di dalam Lukas 2 nomor 11, malaikat mengatakan kepada para gembala yang dilahirkan itu katanya Tuhan. Ini yang mau saya tahu. Sebenarnya yang berhak tahu yang dilahirkan Bunda Maria ini manusia atau Tuhan, ini siapa? Gembalanya atau Bunda Maria? Yang sebagai ibunya. Coba kau jawab dulu, Yas. Kau lebih pintar kan? Kau punya akal kan? Kalau kau bermasalah, anakmu bermasalah di sekolah, itu gurunya menelpon siapa? Tetangga atau menelpon kau? Itu aja nggak tahu, kalian heran. Emang Bunda Maria tahu yang dilahirkan dia itu adalah Tuhan? Coba dulu, kau jawab dulu. Pakai akal kau ya. Jangan hanya modal congor. Kalau modal congor kayak gini lah. Udah, nggak usah terlalu rewel kok kak. Aduh, biar jangan terlalu terpampang jelas kualitas dirimu. Kualitas saya sebagai seorang jemaat yang dulu yang selalu dibodoh-bodohin sama pendeta-pendeta laknatullah itu ya kan, hanya melakukan penipuan, tahu kau? Saya tantang itu kau punya saya tanggapin ya Bunda Nora ya. Apa yang saya tanya, siapa yang tanggapin siapa? Aduh. Iya. Sekarang aja kamu menyembah Muhammad yang tukang apa? Kan? Tukang cabul. Tuh kan? Tuh kan? Muhammad tukang cabul kan? Fandi, saya karena nggak moderator sini, Fandi. Turunkan aja. Dia bilang katanya tukang cabul. Iya, saya emang akan iya kok. tunjukkan. Oh, di mana cabulnya? Di mana cabulnya? Binatang dong. Emosi. Kau baca 2 Samuel 12 itu ya. 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Mengambil istri Daud diberikan kepada orang lain, orang itu akan tidur bersama istri Daud. Dilakukan secara terang-terangan di depan orang Israel di siang hari. Coba kau baca lah kalau gitu kau baca. Kau baca. Ini penyembah manusia. Kalau kalian penyembah batu Nah, itu sekarang ada kan ayatnya. sekarang aku tanya sama kau, Tuhan kau siapa? Hah? Tuhan kau siapa? Kenapa harus Tuhan kau ditanya siapa kalau memang namanya? tidak tahu? Tuhan kau siapa namanya? Yesus, Bunda. Yesus manusia apa bukan? Ku tanya dulu sama kau, Darius.
saya Coba 1 menit. tanya sama kau. Oke, Kau silakan. penyembah manusia. Kau penyembah manusia apa bukan? Bukan. Tuhan kau siapa? Yesus. Yesus bukan manusia. Itu kan pribadi Allah. Firman yang Saya tanya. Yesus manusia bukan. saya kan sudah jawab. Bukan kemanusiaannya yang kami sembah. Tetapi di dalam Apanya? Kolose 2 ayat 9, di dalam dirinya Jadi apa? Apanya dengar, kau sembah? berdiam kepenuhan Allah. Jadi apanya kau Kolose sembah? 2 ayat 9 mengatakan Saya tidak bahwa tanya kolor, di saya dalam tidak tanya jasmaninya, kolor. di dalam Saya tidak tanya jasmaninya, kolor. Yang saya tanya, yang kau sembah berdiam dari diri Yesus kepenuhan apa? Allah. Jadi Allahnya yang kami sembah, bukan Apanya kau kemanusiaannya sembah? yang Oke. diturunkan dari Maria. Di mana Bukan. diri Allah di dalam diri Yesus? Di mana diri Allah di dalam diri Yesus? Ya, di mananya? Bagian apanya? Kolose 2 Bagian ayat apanya? 9. Yang saya Kolose tanya, kau 2 paham ayat nggak? 9. Kau paham nggak omongan saya? Dalam diri Yesus, mulai dari rambutnya sampai ke kakinya, itu yang mana yang ada Allahnya di situ? Bukan dari Bagian apanya? situnya, bukan Jadi dari bagian bukan mananya? dari tubuh kemanusiaannya. Jadi kealahannya. bagian dari mana? Bukan Dari mana rohnya. bagiannya? Roh, akal pikirannya, kecerdasannya, Oh, itu akal semua dari pikirannya. firman Oke. Allah. Berarti akal pikiran Bapa sama dengan akal pikiran Yesus. Dikuasai oleh Roh Allah. Saya tanya akal pikiran Bapa sama dengan akal pikiran Yesus. Makanya dalam Kolose 2 ayat Saya 9 dikatakan di akal dalam pikiran Bapa jasmaniannya sama nggak dengan akal ada pikiran Yesus? kepenuhan. Saya malas Allah. ngadu tekak kayak begini, Fandi. Kamu bilang adu peka, sementara Coba kamu gini, yang gini, gas gini ya. kerucut. Diam dulu, Bro Chris, diam dulu kau. Saya ambil alih dulu ya. Jadi ada warning. Saya kasih warning ya untuk teman-teman Kristen. Satu, ketika menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan tanpa menguraikan data, itu kalian itu sudah kena delik ya, teman-teman Kristen ya. Contoh mengatakan Islam menyembah batu. Itu kena delik kalau tidak ada data yang bisa kalian tunjukkan di dalam Al-Quran maupun hadis bahwa Islam itu menyembah batu. Itu yang pertama. Saya sudah penjarakan satu orang pendeta gara-gara mengatakan Islam itu menyembah batu. Yang kedua, ingat teman-teman Kristen, menghina, menghujat Nabi kami, oke, itu tempatnya di tempat sampah. Saya akan buang di tempat sampah. Saya tidak bisa terlalu kasar ngomong. Biasanya kalau ada yang hujat Nabi saya itu langsung saya gas. Cuman saya takut akun saya ini sudah banyak kena ban. Tinggal 2 yang masih stay, yang masih bertahan. Jadi untuk teman-teman Kristen langsung aja ya, kalau menghujat, menghina, mengatakan baginda Rasulullah Nabi Muhammad CABUL itu tidak ada datanya. Tidak ada datanya sama sekali. Yang CABUL itu Tuhan memberikan istri orang kepada Orang lain. orang lain. Itu CABUL namanya. Mana ayatnya? Oke, dia Aduh. apa? Itu Saya bacakanlah. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu, istri siapa? Daud, di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan bobok manis dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Dan ini Tuhan kau ini mau menontonkan film bokep atau apa ini? Hah? Hei. Hei. Kenapa istri-istri Daud yang tidak bersalah karena perjinahan Daud dengan Batseba, yang dihukum itu istri-istri Daud diambil oleh Tuhanmu, diberikan kepada orang lain, orang itu akan tidur dengan istri-istri Daud, dilakukan secara terang-terangan di depan orang Israel. Seperti ini. Kenapa Tuhan kau suka berbuat jinah? Silakan kau jawab. Nah, itu kamu saja sudah ngawur itu. Di situ bukan Tuhan yang berbuat zina kan? Di situ bukan Tuhan berbuat zina. Kalau dikatakan berzina itu langsung orangnya langsung yang melakukan perbuatan zina itu. Kok kamu bilang Tuhan berbuat zina? Loh, Itu terkait dengan. baik, wih, matanya ini. Lah terus kenapa kamu bilang Tuhan akan berbuat zina? mengambil Kalau istri-istrimu dengar di depan, dengarkan dulu. Kalau kau Dengarkan dulu berbuat baik-baik. zina, maka kau dengarkan sendiri dulu. yang melakukan perzinahan Kau itu. dengarkan Kok dulu, kamu makanya bilang Tuhan dengarkan berbuat saya. zina?
Coba kau kamu bilang Tuhan berbuat zina. Memanglah kau tidak bisa kau diajak diskusi kau. Kau punya telinga ini, kau otak kau memang yang tidak benar. Otak kau tuh tidak lurus. Tadi kau bilang itu tuh Tuhanmu berbuat zina, kau bilang. Sekarang ku tanya ini, kenapa Tuhan kau mempertontonkan orang berzina? Ya, kamu jelaskan dulu. Atas dasar apa tadi kamu bilang Tuhan berbuat zina? Kamu yang bersalah bernarasi. Coba kau artikan sama saya. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Pertanyaan saya, orang lain akan tidur dengan istri-istrimu itu maksudnya berbuat apa? Mereka tanam padi, mencangkul. Terus Tuhan yang berbuat zina. Tuhan kau mempertontonkan orang berzina. Itu ada pengajarannya. Itu ada pengajarannya. Makanya. Oh, berarti memang benar Tuhan kau mempertontonkan orang berzina. Jalan ceritanya kan panjang sebelum di pasal 12. Saya nggak tanya jalan cerita. Saya tidak perlu jalan ceritanya itu panjang. Saya tanya, sebelum yang ayat saya 12, itu kan ada kisah lain tentang Daud dan Batseba. Saya baru tahu ini kalau kau rupanya yang BODOH. Saya tanya, Tuhan mengambil istri Daud, diberikan kepada orang lain, orang itu akan tidur bersama-sama dengan istri Daud, dilakukan secara terang-terangan di depan orang Israel. Pertanyaan saya, ini seperti menontonkan layar tancap yang isinya film bokep. Hah? Oi, kau berbuat zina dengan istri orang, istrimu dihukum berzina dengan laki-laki lain. Enggak seperti itu maknanya, enggak seperti itu. Oke, sekarang kau artikan ini. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Pertanyaan saya, yang menonton ini orang Israel ikutan anak nggak? Kayak film bokep apa enggak? Hah? Itu ada pengajaran. Makanya kan dia diajarkan untuk menontonkan kamu mau dijawab orang kamu nggak bisa diskusi loh sama kamu. Mau dijawab tapi kok potong terus. Sudah dari awal sudah saya katakan memang nggak bisa diskusi denganmu, Nora. Pantas aja kau keluar dari Kristen, ya itu wajar lah memang. Kelakuanmu kayak begini jadi. Diskusi saja, kau nggak tahu etikanya. Saya tidak mau punya Tuhan. Ketika suami saya berzina dengan istri orang, saya dihukum berzina dengan laki-laki lain. Tapi kalau laki-lakinya kayak Lee Min Ho, ya kan? Itu ceritanya bukan seperti itu. Kau kan hanya menafsirkan sendiri. Kau hanya menafsirkan sendiri. Jadi ada pesan rohani. Pesan rohani apa? Iya. Apa pesannya? Setiap keputusan daripada Tuhan kepada umatnya, terlebih kepada umat Israel di masa itu memang ada pesan rohaninya. Enak ya. Kau yang berzina, istrimu juga ikut ya. Jadi sekarang kau mengakui bahwa Tuhan kamu adil, ya, adil. Ada perzinahan, dibuat perzinahan baru. Adil ya? Adil nggak? Yeah.